Sebelumnya saya tidak pernah sama sekali, Pak. Tidak pernah cek darah, tidak pernah cek kolesterol, tensi juga tidak. Karena saya merasa diri saya itu sehat. Semenjak ada pelatihan nutrisi kemarin, saya cek dan pertama kali itu saya cek, yakin hasil saya bagus. Tapi ternyata setelah keluar hasilnya, ternyata wow, semua serba kurang bagus. Yang selama ini saya anggap sehat-sehat saja, ternyata tidak gitu. Suami aku sakit, anak saya pun anak pertama masih sampai sekarang dalam keadaan sakit. Jadi saya termotivasi di situ. Motivasinya gini, kalau dulu mungkin cepat saya tahu mungkin tentang gizi seimbang ini, mungkin suami saya mungkin tidak mengalami yang namanya gejala stroke tadi. Sejak tahun 2015, Musimas melakukan pembinaan kepada petani swadaya melalui pelatihan praktik-praktik perkebunan yang baik dan benar. Sebagai pengembangan dari program tersebut, Musimas melihat adanya potensi-potensi yang dimiliki oleh petani wanita dan istri petani, namun seringkali mereka kurang mendapatkan kesempatan dalam berkontribusi lebih. Melalui program Women Empowerment ini, Musimas ingin memberikan kesempatan kepada wanita untuk lebih berperan aktif dalam peningkatan kapasitas diri. Wanita di Indonesia ini sering terabaikan, bukan hanya kesehatannya, tapi in general dalam mengambil keputusan. Mulai dari anak dilahirkan, dibesarkan, sampai apa jadinya dia tadi, tentunya bermula dari rumah. Dan yang berperan sangat besar di dalam rumah itu adalah ibu. Mempersiapkan makanan yang bergizi, mempersiapkan anak yang tumbuh kembang dengan baik, sehingga menjadi manusia yang kita harapkan sempurna dan berkualitas, itu tidak lepas dari peran ibu yang ada di dalam rumah tangga. Dalam membangun urusan kesehatan ini, kita harus saling bekerja sama sesungguhnya. Kita berikan modul, kita berikan pelatihan yang interaktif, kita berikan suasana yang baik. Di situ ada games, di situ ada kebersamaan, di situ ada tepuk tangan, di situ ada pegang bahu, di situ ada menyemangati. Pendekatan-pendekatan seperti itu membuat mereka nyaman dan mau belajar. Mengubah ibu-ibu dengan segala rutinitas kehidupan itu tidak mudah. Dalam hidup kita jadi manusia bukan karena kita mudah menyerah. Dulu saya suka minum teh manis. Setiap hari itu saya pasti harus minum teh manis. Cemilan itu saya lebih suka ke gorengan, apalagi yang makanan mengandung manis, santan, itu saya suka. Dan setelah ikut program ini, saya kurangi. Bahkan saya kadang tidak makan cemilan-cemilan. Pindah masakan itu ke rebus-rebusan. Yang tadinya ikan itu suka digoreng, sekarang lebih ke dikukus atau dipanggang. Yang tadinya saya itu tidak tahu cara makan yang teratur. Saya baru tahu setelah ikut program ini. Ya, memang nasi itulah memang sudah mendarah daging. Dari kita lahirkan memang nasinya kehidupan kita. Saya nasi ya segini-segini kan masuk. Tanpa olahraga pun gak ada masalah. Nah gitu, karena saya dilarang, tenaga saya pun dilarang udah banyak, menyemprot, membabat, mendongkel. Gak usahlah olahraga. Dokter itu pun menceritakan penyakit gula itu begini. Ya kita pun takut. Masih takut kita mati. Masih masa depan anak saya, masa ibu saya pikirkan. Jadi aku pengen sehat gitu. Berubah total semua. Rombak habis semua. Nasi paling 3 sendok makan lah satu hari. Jadi aku sekarang tambah sehat. Tidak pernah lagi tegang-tegang leher. Dari bangun tidur itu tidak ada malas gitu. Bawaannya jadi macam apa ya? Kembali muda. Semua saya bagi sama keluarga saya tadi. Ayo sehat gitu. Jadi saya apa yang saya makan saya kirim juga sama mereka. Jadi saya sudah mengajak, bukan memaksa, mengajak. Ayo kita sehat. Kesehatan itu sangat penting. Kalau kita tidak sehat, kita tidak dapat menjalankan aktivitas sehari-hari. Saya merupakan pendamping lapangan dari petani-petani kelapa sawit. Apabila saya sakit, bagaimana caranya saya bisa
mendampingi petani. Saya sangat senang dan sangat bangga melihat ibu-ibunya, kualitas hidupnya lebih sehat, sehari-hari juga lebih semangat, dan mereka juga lebih aktif baik itu di pertemuan maupun di kehidupan sehari-harinya. Dan itu memiliki kebanggaan tersendiri bagi diri saya. Setelah itu apa follow up-nya? Dibuat dengan membuat kalender, dibuat dengan cara yang applicable. Ada item-item yang harus dilakukan oleh para ibu setelah pelatihan, mengawal, mendampingi ibu-ibu melalui grup WA. Kita harus mendampingi mereka, bersabar melihat perubahan perilaku mereka, dan berharap bahwa perubahan perilaku ini akan eksis setelah pelatihan. Kami mengira akan selesai di situ saja, tapi dengan program ini yang berkesinambungan, ada proses monitoring yang kami lakukan melalui WhatsApp group, kedekatan dengan peserta itu semakin terasa dengan bergulirnya waktu. Saya merasa ada intimasi antara saya dengan peserta yang mungkin akan saya bawa terus di dalam hati saya. Generasi sehat, keluarga sejahtera. Orang-orang yang berada di sektor sawit pun harus dijamin kelangsungan hidupnya. Dan ketika musim mas memilih untuk melatih para ibu, itu berarti mereka mementingkan ibu-ibu, bukan cuma sawitnya. Kita tahu bahwa Indonesia bertanggung jawab untuk mencapai Sustainable Development Goals pada tahun 2030. Dan saya rasa di situ Musimas telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan. Melihat antusiasme peserta pelatihan training pertama, maka rencana selanjutnya kita akan memberikan pelatihan seperti pelatihan financial literacy atau pengelolaan keuangan, edukasi cara berbisnis, dan juga peluang bisnis UMKM. Musimas berharap program Women Empowerment Musimas dapat di-scale up melalui kolaborasi dengan berbagai stakeholders yang mau bekerja bersama-sama dalam memajukan petani wanita Indonesia. Musimas welcome all the stakeholders that want to take part on our mission to empower women in rural areas.